Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melanjutkan dengan pemahaman Alkitab kita. Masih kita membahas tentang perjalanan penderitaan Tuhan Yesus dari Getsemani ke Golgota. Saudara-saudara, waktu yang lalu kita sudah membaca bagian bagaimana Tuhan Yesus ditangkap. Nah tentu saudara, kalau kita bisa berimajinasi sedikit ya, sesudah Yesus ditangkap, Yesus akan dibawa kemana? Kalau dia penjahat kriminal biasa, saudara-saudara, itu mudah saja, tentara akan bawa ke rumah tahanan, lalu kemudian ya ditahan biasa. Tetapi buat para pemimpin agama pada waktu itu, Yesus bukanlah seorang tahanan biasa atau seorang penjahat biasa dalam pikiran mereka. Saudara-saudara, beberapa waktu sebelum peristiwa ini, mungkin sekitar seminggu sebelumnya, Yesus melakukan mujizat yang besar. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Beberapa waktu yang lalu sebelumnya, banyak orang yang menyambut dia, Hosana, Hosana. Dia dianggap sebagai Mesias, sebagai orang yang dinanti-nantikan. Sebagaimana itulah kerinduan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah pada waktu itu adalah sosok pribadi yang paling berbahaya dari segi agama, yang paling mengancam keberadaan Bait Allah, keberadaan keimaman, keberadaan agama Yahudi. Dan saudara-saudara, mereka menginginkan Yesus untuk dibunuh, untuk dihukum mati. Tetapi pada waktu itu, saudara, mereka tidak bisa menghukum mati, karena hukuman mati itu harus dilakukan oleh pemerintahan Romawi yang menjajah mereka. Jadi saudara, mereka harus mencari jalan bagaimana caranya supaya ada urusan politik yang dipandang sebagai isu yang besar oleh pemerintahan Romawi, dan ini bukan sekedar persoalan agama mereka. So kalau mereka membahas soal agama saja, mereka mungkin tidak bisa membunuh Yesus. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus ditangkap, sebelum Yesus kemudian diserahkan kepada wali negeri yang pada waktu itu hadir di situ, di kota Yerusalem, karena wali negeri itu saudara-saudara, yaitu Pontius Pilatus, menjadi gubernur, menjadi pemimpin atau penguasa wilayah itu saudara, sebagai wakil dari pemerintahan Romawi. Biasanya tidak ada di kota Yerusalem, dia ada di kota yang lain atau berkeliling, atau dia berada di istananya, bukan di kota Yerusalem. Tetapi khusus menjelang Paskah atau hari-hari raya, ada acara besar, mereka Pontius Pilatus pasti ada di Yerusalem. Dan ini dianggap sebagai momentum penting. Mumpung ada pemimpin wilayah yang bisa memberikan keputusan hukuman mati, maka mereka mengambil kesempatan. Saudara-saudara, memang penangkapan Yesus sudah dirancang, sudah dibuatkan skenario jahat. Jadi saudara-saudara, begitu juga ketika mereka akan membawa Yesus ke wali negeri. Tetapi sebelum sampai di wali negeri, mereka harus menyusun siasat. Kira-kira delik apa yang akan dipakai? Apa alasan Yesus dibawa ke wali negeri untuk dihukum mati? Dan ini akan kita lihat. Yesus ditangkap, lalu kemudian yang pertama itu dibawa ke rumah imam besar pada waktu itu, yaitu Kayafas. Kita baca saudara-saudara dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah
dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hei Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, saudara-saudara, Yesus dibawa dari Taman Getsemani keluar tengah malam, ya menjelang pagi, mungkin sekitar jam 3 pagi, ketika semua orang tidur. Sengaja memang dibawa malam hari supaya tidak membuat heboh penduduk Yerusalem. So kalau nanti penduduk Yerusalem heboh, mungkin ada orang yang dalam pikiran para pembuat skenario ini sudah nanti akan ada demonstrasi, bahaya. Jadi memang skenario dibuat tengah malam. Pada waktu itu mereka mencoba untuk mencari para saksi yang bisa menyaksikan, karena ini adalah sebuah pengadilan. Walaupun tidak lazim, saudara-saudara, pengadilan dilakukan di menjelang subuh ya. Pengadilan apa? Tidak ada orang-orang yang menonton juga, walaupun itu pengadilan agama. Jadi saudara-saudara, mereka mencari saksi-saksi yang bisa memberatkan atau menuduh kepada Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu pengadilan agama tentu ada mahkamah agama, para juri begitu, atau hakim yang bisa menilai kira-kira ini kesaksiannya benar tidak, apakah tuduhannya itu sesuai atau tidak, cukup untuk dibawa kepada hukuman. Saudara, sambil itu mereka para imam itu juga mengumpulkan imam-imam yang tengah waktu malam itu sedang tidur. Saudara, pada waktu itu imam-imam itu berjumlah kurang lebih 70 orang yang disebut Sanhedrin. Itulah kelompok imam-imam yang diberi wewenang untuk mengatur seluruh kegiatan keagamaan di Yerusalem, yang dikepalai oleh satu orang, Kayafas. Jadi ada 71 orang. Dan saudara-saudara, menurut peraturan yang kita baca pada saat ini, kalau mereka bisa berkumpul 23 orang saja, itu sudah cukup untuk mengambil keputusan apakah yang didakwa ini bersalah atau tidak. Jadi pada waktu itu mereka harus segera mengumpulkan paling sedikit 23 orang. Ya, jadi mereka mengulur-ulur waktu sambil menunggu orang datang, saudara-saudara. Lalu mereka banyak bertanya kepada Yesus dengan tuduhan ini dan itu. Tetapi Yesus diam. Dia tidak menjawab. Sampai akhirnya ada satu tuduhan yang mungkin signifikan ini. Yesus pernah berkata bahwa dia akan merubuhkan bait Allah, lalu akan membangunnya dalam 3 hari. Nah, saudara-saudara, mengenai hal ini, sebenarnya imam-imam juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu berbicara tentang bait Allah, bukan bait Allah dalam bentuk fisik ya, bait Allah yang ada pada waktu itu, bait Allah bangunan Herodes. Mungkin Tuhan Yesus bicara tentang bait Allah zaman dulu yang dibangun oleh Salomo. Atau memang Tuhan Yesus bicara tentang dirinya sendiri yang adalah bait Allah itu. Di Injil Yohanes kita membaca. Tetapi sebetulnya saudara, kalau kita periksa, tuduhan ini juga sebetulnya bisa dibantah. Karena tuduhan ini mengatakan engkau akan merubuhkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jadi saudara-saudara, tuduhan ini bisa dibuktikan salah kalau itu sudah terjadi. Yesus betul-betul merobohkan bait Allah, tetapi dia tidak bisa membangunnya dalam 3 hari. Baru ini adalah sebuah
kesalahan, sebuah kebohongan. Tetapi Tuhan Yesus hanya mengatakan demikian. Tidak ada bukti apapun yang bisa menyudutkan dia. Nah, saksi-saksi palsu itu saudara-saudara memang orang-orang yang dibayar, mungkin orang-orang di sekitar bait Allah atau juga para pegawai di bait Allah yang dibayar supaya mereka bisa bersaksi palsu. Jadi tidak ada yang bisa memberatkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus hanya diam. Cukup dengan diam, mereka sendiri juga menjadi bingung. Sampai akhirnya saudara-saudara, di puncak dari tuduhan-tuduhan itu, akhirnya Kayafas mengambil inisiatif sebagai pemimpin, sebagai imam besar pada waktu itu, pemimpin para imam. Dia akan menanyakan satu hal yang sebetulnya beresiko. Sebetulnya saudara-saudara, dia juga akan menjadi salah kalau Tuhan Yesus diam saja, tidak menjawab. Tuduhannya adalah demikian. Apakah engkau adalah anak Allah? Saudara-saudara, Kayafas dengan sungguh-sungguh mengatakan, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau bukan? Sudah perhatikan, kalau Tuhan Yesus menjawab bukan, maka Tuhan Yesus dianggap sebagai seorang pembohong. Bukankah dia menyatakan kepada semua orang secara tidak langsung bahwa dia sebetulnya Mesias? Ketika ada orang datang menyembah dia, dia membiarkan orang menyembah dia. Berarti dia mengaku sebagai anak Allah. Bahkan saudara-saudara, ketika dia banyak membuat mujizat, ada orang mengatakan bahwa dia itu adalah sang Mesias yang dijanjikan. Yesus diam saja, tidak menolak itu. Berarti Yesus mengklaim dirinya sebagai anak Allah, sang Mesias. Tapi kalau Yesus bukan, dan dia mengatakan kepada Kayafas bahwa dia itu bukan Mesias, berarti Yesus pembohong. Ini cukup untuk menjadi dasar, menjadi alasan saudara-saudara untuk Yesus ditangkap sebagai pembohong yang sangat besar, menghasut masyarakat, mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi saudara-saudara, Kayafas membuat taktik begitu. Tetapi sebetulnya kalau Yesus diam saja, Kayafas juga sebetulnya tidak berkutik. Nah saudara-saudara, tetapi yang mengejutkan justru Tuhan Yesus memberikan jawaban. Waktu-waktu sebelumnya dia diam, tetapi pada saat yang seperti ini Yesus justru menjawab. Jawabannya adalah ya. Kayafas bertanya, apakah engkau adalah anak Allah, Mesias? Lalu Yesus menjawab, ya. Saudara, ini hal yang penting. Yesus mengatakan yang sebenarnya. Memang dia anak Allah. Dan Yesus kemudian melanjutkan bahwa aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus melanjutkan begini, ini sebagaimana nubuatan Nabi Daniel, bahwa anak manusia itu akan menjadi hakim di masa yang akan datang. Kamu sekarang mendakwa aku, menghakimi aku, tetapi sebenarnya akulah hakim yang sejati. Aku akan menghakimi kamu. Sebenarnya itu. Dan itulah yang sebenar-benarnya. Maka sebetulnya saudara-saudara, ketika Yesus menjawab, ya, aku ini anak Allah, Mesias, sebenarnya tidak bisa dituntut Yesus ini sebagai pembohong. Tetapi memang dari awal skenario yang dibuat adalah supaya Yesus ini dihukum mati. Dan pernyataan Yesus yang benar ini justru dianggap sebagai hujatan. Karena itu Kayafas bagaimana biasa kalau ada orang menghujat, dia kemudian menyobek, mengoyak-oyakkan pakaiannya sebagai bentuk duka cita karena nama Allah dihujat. Jadi Kayafas menilai Yesus itu menghujat, maka dia kemudian mengatakan, untuk apa lagi kita butuh saksi yang lain? Dia sendiri mengatakan. Jadi dia anggap Yesus ini sebagai penghujat besar, dengan terus terang disaksikan oleh begitu banyak orang, lalu kemudian ini pantas untuk dibawa ke wali negeri. Kasus ini akan dilanjutkan di hadapan wali negeri atau gubernur Pontius Pilatus sebagai penguasa wilayah, supaya Pontius Pilatus memutus bersalah dan memutuskan hukuman mati sebagaimana hukum yang berlaku pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini ada satu hal yang sangat penting yang
ingin sampaikan. Tuhan Yesus saudara tidak menjawab ketika dia dituduh apapun. Ketika banyak tuduhan sebelumnya. Tetapi ketika Yesus ditanya hal yang paling penting mengenai identitas diri, Yesus menjawab. Saudara-saudara, kalau ada orang menghujat atau mungkin berbicara, membenci Yesus, mengungkapkan kata-kata tentang Yesus, apapun ya, hal yang lain, saudara-saudara, saya pikir buat apa kita menjawab orang yang membenci dia? Toh selamanya akan membenci dia. Tetapi saudara, ketika orang bertanya tentang siapa Yesus, entah itu pertanyaan jebakan, entah itu pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin tahu, entah itu pertanyaan yang untuk mengolok-olok. Tetapi kalau pertanyaannya tentang siapa Yesus, maka kita perlu menjawab. Tuhan Yesus melakukan itu. Dia tahu saudara kalau dia menjawab itu menjadi jebakan. Walaupun sebetulnya yang dia jawab adalah kebenaran. Tapi mereka kan memang tidak mencari kebenaran. Mereka hanya menginginkan Yesus masuk di dalam jebakan mereka. Tetapi Yesus menjawab untuk menyatakan kebenaran. Ya memang, dialah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Dialah puncak dari sejarah itu. Dia adalah Allah yang datang. Tetapi juga nanti akan menghakimi semua manusia. Jadi saudara, pada bagian ini di pengadilan agama, ketika Kayafas menjadi tokoh utama, ya jadi pemeran utama adegan itu, selesai yang temanya adalah menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang lain, justru kita melihat bahwa Yesus sedang berdiri sebagai sang hakim yang akan menghakimi orang-orang lain yang mendakwa dia. Jadi ini hal yang penting saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus dengan terus terang menyatakan dialah Mesias. Dan berita inilah yang harus kita bawa, harus kita beritakan juga kepada orang lain. Dan memang sudah akibat dari apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka kemudian beberapa jam kemudian pada waktu yang akan datang kita akan lanjutkan, Yesus akan dibawa kepada Pilatus, seorang gubernur yang licik dan jahat dan kejam yang akan memberikan hukuman mati kepada orang yang dianggap sebagai kriminal, seorang yang bersalah. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikut. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti bahwa tengah-tengah kami melihat kilas balik penderitaan Tuhan disalibkan, kami juga belajar untuk kami memberitakan kebenaran yang sebenar-benarnya, bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah Anak Allah yang akan menghakimi dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami lebih mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai berjumpa kembali.